Shalom, perkenalkan nama saya Santi Lembah Hunggohamu, NIM 3122008. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sel dan replikasi yang terjadi dalam sel. Untuk memenuhi tugas UAS biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaporang, SPD, MPD. Mungkin sebelumnya kita telah mengetahui terkait sentral dogma dan asam nukleat yang digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi serta transfer informasi di tingkat seluler. Asam nukleat memiliki bentuk double helix yang berkomplementer melalui pasangan basa nitrogen, di mana setiap pasang basa tersebut terikat dengan ikatan hidrogen adenin, dan timin berikatan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin berikatan dengan 3 ikatan hidrogen. Selain itu, komponen nukleotida diatur dalam orientasi antiparalel, sehingga salah satu untai DNA berorientasi dari ujung 5 ke ujung 3, sedangkan ujung lainnya berorientasi dari ujung 3 ke ujung 5. Struktur tersebut menjadikan untai ganda DNA menjadi lebih stabil terhadap perubahan lingkungan dan hanya akan berubah ketika dibutuhkan. Pada tahapan replikasi dan ekspresi gen, langkah pertama dalam segi dogma adalah replikasi DNA, di mana DNA digandakan menjadi 2 DNA identik dan terpisah dalam 2 sel yang berbeda pada peristiwa mitosis maupun meiosis. Langkah kedua adalah saat DNA disalin menjadi RNA yang disebut dengan peristiwa transkripsi. Langkah ketiga adalah saat RNA diterjemahkan menjadi protein yang disebut dengan peristiwa translasi. Kali ini kita akan belajar terkait dengan replikasi DNA. Replikasi secara sederhana diartikan sebagai penggandaan DNA, atau dalam pengertian lainnya, replikasi diartikan sebagai produksi DNA baru dengan menyalin DNA template. Mekanisme tersebut merupakan proses di mana DNA dan gen menggandakan dirinya sendiri sebelum mengalami pembelahan sel, baik mitosis atau meiosis. Proses pemisahan diawali dengan pemisahan rantai ganda DNA, lalu setiap rantai tunggal menghasilkan rantai DNA yang baru sehingga dihasilkan 2 rantai ganda DNA yang identik dengan rantai sebelumnya. Replikasi DNA pada sel prokariotik memiliki perbedaan dibandingkan dengan sel eukariotik. Dari sisi ukuran genom, sel prokariotik seperti E. coli memiliki sekitar 5
juta pasang basa, sedangkan ukuran genom sel eukariotik seperti manusia memiliki ukuran yang bahkan 1000 kali lebih besar dari ukuran genom sel prokariotik. Dari sisi bentuk, DNA sel prokariotik memiliki bentuk yang sirkular, sedangkan pada sel eukariotik berbentuk linear. Sirkuler merujuk pada bentuk seperti lingkaran sehingga tidak memiliki ujung, sedangkan lendir merujuk pada bentuk DNA yang memiliki 2 buah ujung DNA. Sel bakteri melakukan proses pembelahan sel setiap 20 menit dengan kecepatan 1000 pasang basa per detik, sedangkan pada sel manusia pembelahan terjadi setiap lebih dari 8 jam dengan kecepatan 50 pasang basa per detik. Berdasarkan hal tersebut, proses replikasi pada DNA sirkuler akan sedikit berbeda dibandingkan dengan replikasi linear pada mekanisme replikasi DNA. Proses replikasi diawali dengan pada satu titik yang disebut origin of replication. Origin of replication merupakan titik tahapan inisiasi pada replikasi DNA. Sel prokariotik memiliki satu titik origin of replication dan bergerak ke dua arah yang berbeda. Satu titik original cukup bagi ukuran genom yang kecil. Namun, bagaimana proses replikasi pada genom yang lebih besar? Cara mengatasi masalah replikasi pada genom yang berukuran besar yaitu dengan banyaknya titik origin of replication pada sel eukariotik. Dengan banyaknya titik origin of replication, maka proses replikasi akan berjalan dengan cepat dan masuk akal untuk diselesaikan. Sebelum mekanisme replikasi DNA terjadi, maka DNA harus dibongkar terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa DNA di dalam kromosom terbungkus dengan sangat rapat. Kromosom terdiri dari kromatin, yaitu sekumpulan bola yang merupakan bentuk ikatan antara protein histon dengan DNA, yang melihatnya dengan struktur yang sangat kompleks. DNA harus dibongkar terlebih dahulu sebelum direplikasi. Tahapan pertama yang terjadi pada peristiwa replikasi adalah bekerjanya enzim helikase untuk memindai DNA dan menemukan titik origin of replication. Enzim helikase akan mulai membuka resleting DNA untai ganda dengan memotong ikatan hidrogen antarbasa nitrogen. Pemutusan rantai hidrogen antara basa nitrogen menyebabkan DNA menjadi untai tunggal. Untuk mencegah kembalinya DNA untai tunggal,
menjadi untai ganda, maka terdapat single strand dinding protein yang akan menstabilkan DNA untai tunggal selama proses replikasi terjadi. Selama pembukaan rantai ganda DNA terjadi tegangan yang sangat tinggi pada DNA akibat pemutaran DNA dari struktur double helix ke struktur tunggal. Untuk mengatasi hal tersebut, sel membutuhkan enzim tokokamerase untuk menstabilkan tegangan tersebut. Enzim tokokamerase mampu memotong DNA dan menyambungkannya kembali untuk mengurangi tegangan pada DNA selama proses replikasi. Enzim primase akan membentuk RNA primer yang merupakan urutan RNA pendek untuk menginisiasi terjadinya elongasi. Selanjutnya, enzim yang akan membuat salinan DNA akan mulai bekerja membuat salinan yang dimulai dari RNA primer yang telah dibentuk sebelumnya. Enzim yang membuat salinan DNA disebut enzim DNA polimerase. 3 RNA primer disintesis. Pada ujung 3 DNA template DNA polimerase 3 kemudian mengikuti dan mengisi untaian tersebut. DNA polimerase 3 hanya dapat bekerja dari ujung 3 ke ujung 5 dengan mensintesis DNA mulai ujung 5 ke ujung 3 untai yang menjalankan DNA polimerase 3 secara langsung dari ujung 3 ke ujung 5 disebut dengan untai landing strand karena arahnya sudah sesuai. Maka DNA polimerase 3 dapat dengan mudah untuk mensintesis DNA pada untai ini. Pada rantai DNA sebaliknya, DNA polimerase 3 tidak dapat bekerja secara langsung karena arah pembukaan DNA oleh enzim helikase tidak sesuai dengan arah kerja enzim. DNA polimerase 3 tersebut disebut dengan untai landing strand. Oleh karena itu, enzim primase mensintesis RNA primer sesuai dengan pembukaan rantai ganda DNA oleh enzim helikase pada setiap RNA primer yang disintesis. DNA polimerase 3 akan mensintesis DNA yang baru. Oleh karena banyaknya RNA primer yang disintesis, maka akan terbentuk fragmen-fragmen DNA baru yang disebut dengan fragmen Okazaki, merujuk kepada nama penemu fragmen tersebut. Fragmen-fragmen tersebut kemudian disatukan menggunakan enzim denalisa. Setelah sebelumnya RNA primer diganti oleh DNA oleh enzim DNA polimerase 1, demikian seterusnya hingga seluruh DNA selesai direplikasi.